Buat mitra MTB, kesurupan itu mungkin hal yang wajar ya, bahkan mungkin mitra MTB pernah melihat orang yang kesurupan. Tapi gimana jadinya kalau orang yang kesurupan ini bisa sampai dengan 1 bulan nggak sadarkan diri? Halo Mitra MTB, balik lagi di Lingsir Wengi yang pastinya kita akan selalu menghadirkan kisah-kisah horor yang bikin Mitra MTB merinding. Kali ini kisahnya dikirim oleh salah seorang ibu, sebut saja inisialnya Ibu AB. AB. Ibu AB ini menceritakan pengalaman pribadinya di mana dia itu tinggal di sebuah rumah yang lama ya, rumah peninggalan zaman Belanda, dan memang belum pernah ada renovasi dari rumah itu, entah itu dari segi bentuknya, materialnya. Jadi bentuknya itu masih tetap sama rumah-rumah ala jadul gitu loh. Nah, Ibu AB ini kontrak di rumah tersebut. Sebetulnya itu merupakan satu rumah, tapi di bagian belakang itu ada kamar yang oleh si pemilik rumah dikontrakan. Nah, Ibu AB ini kontrak lah di belakang rumah itu. Sebetulnya kalau dilihat dari bentukan rumahnya itu memang udah serem banget Mitra MTB. Karena kalau Mitra MTB pernah tahu nih, bangunan Belanda itu dengan temboknya yang masih batu bata yang panjang, kemudian dengan bentuk bangunannya itu yang masih banyak pilar-pilar dan ukiran-ukiran gitu loh Mitra MTB. Nah, Ibu AB ini tinggal di bagian belakang rumah tersebut. Memang tidak ada yang aneh awalnya ya, tidak ada yang aneh awalnya. Ibu AB ini juga memiliki seorang anak kecil. Mereka hanya tinggal bertiga, Ibu AB, suami, dan anaknya yang masih waktu itu mungkin sekitar umurnya 10 tahunan. Mereka tinggal di sana sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tidak ada terjadi suatu apapun. Hanya kedengeran bunyi-bunyian aja sih, kayak ya udahlah anggapannya mungkin ibu yang punya rumah sedang beraktivitas, karena posisi bangunan belakang dari rumah itu berdekatan dengan dapur. Jadi selalu positive thinking kalau mungkin yaitu ibu si pemilik rumah ini sedang melakukan aktivitas di dapur. Dan informasi tambahan bahwa ibu si pemilik rumah ini usianya sudah lanjut banget, udah sekitar 90 tahunan, dan ibunya ini bongkok begitu ya. Dan memang agak seram sih penampilan ibu si pemilik rumah ini. Rambutnya putih terurai dan memang beliau sedang mengalami sakit. Sakitnya itu yang membuat tangannya ini jadi tidak bisa sempurna jari-jarinya. Jadi kayak kaku gitu loh Mitra MTB. Nah, singkat cerita, suatu hari Ibu AB ini sakit. Ya otomatis dipikirnya sakitnya biasa dong, dibawalah ke puskesmas. Di puskesmas pihak medis pun juga menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan Ibu AB, hanya kecapean dan demam biasa. 1 minggu berlangsung, masih belum kelihatan sesuatu yang aneh, tapi sebetulnya ada yang janggal karena Ibu AB ini benar-benar lebih banyak tutup mata dan jadi sedikit sekali ngobrol. Bahkan ketika anaknya ngajak ngobrol, suaminya ngajak ngobrol, tapi Ibu AB ini sangat sedikit sekali merespon. Lagi-lagi karena suaminya khawatir, dibawalah ke rumah sakit. Tapi ternyata penjelasannya juga masih tetap sama, nggak ada masalah dengan kesehatan Ibu AB, hanya kecapean dan demam biasa. Dikasih vitamin dan dikasih obat demam, udah gitu aja. Tapi ketika memasuki setelah dari rumah sakit, Ibu AB dibawa balik lagi ke kontrakannya. Di situ mulai ada sesuatu yang nggak beres dengan Ibu AB. Karena Ibu AB ini kayak udah sakit parah banget gitu loh Mitra MTB. Udah tiduran terus kejanggalan yang mulai muncul pertama adalah dimana Ibu AB ini nggak kenal sama anak dan juga suaminya. Udah mulai agak merinding di Mitra MTB ya. Jadi ketika
anaknya ini pulang dari sekolah, biasanya kan yang jemput ibu AB ini. Tapi karena ibu AB dalam kondisi yang seperti itu, dijemputlah sama bapak, sama ayahnya gitu ya. Tapi cuma dijemput aja, terus ayahnya bekerja kembali. Setelah sampai di rumah, seperti biasa dong, karena tahu ibunya sakit, si anak ini mulai ngajak ngobrol. Ya apa bu, wes enakan tah. Tiba-tiba mata ibu AB yang semula terpejam, merem gitu ya, tiba-tiba membuka mata itu nggak pakai, kalau biasa orang tidur itu kan kalau mau buka mata itu pasti kayak perlahan gitu kan ya. Terus apalagi dalam kondisi yang sakit, pusing, demam itu kan biasa kayak gliyeng gitu kan. Tapi pada waktu si anaknya ibu AB ini menyapa sambil mengelus rambutnya, tiba-tiba matanya tuh terbuka langsung biar. Kalau orang Jawa bilang itu biar gitu ya. Jadi habis terpejam tiba-tiba buka mata dan langsung menoleh ke si anak dengan tatapan mata yang tajam. Anaknya udah mulai takut dong. Anaknya udah mulai takut nih. Kenapa nih ibuku gitu kan. Tapi respon selanjutnya ini yang bikin si anak merasa semakin takut dan merinding adalah ketika ibu AB ini bilang konsepon, tapi dengan nada suara yang bukan suara ibu AB. Wow, ini merinding nih Mitra MTB, bener. Ini aku ngerasa merinding sih. Jadi sambil ditanya tapi agak membentak, sedangkan pada waktu itu ayahnya ini udah balik lagi ke tempat kerjanya karena memang cuman izin untuk jemput si anak. Ketakutan dong si anaknya yang masih berumur 10 tahun ini, dan nangislah dia karena takut gitu kan. Jadi sambil teriak, ibu kenapa bu, ini anakmu bu, dia nyebut nama anaknya. Terus habis itu tiba-tiba merem lagi dong si ibu AB-nya ini. Merem lagi, anaknya panik gitu kan. Kayak dipukul-pukul, ibunya disadarin, bu sadar bu gitu kan. Beberapa waktu terjadi kayak keheningan gitu ya. Terus tiba-tiba si ibu AB ini mulai sadar dan ngelihat anaknya, tapi dengan tatapan mata yang kosong. Anaknya pun nanya gitu kan, ibu kenapa? Gak apa-apa kok, ibu cuma pusing. Tapi si anak gak berani lagi nanya, kenapa ibu tadi gak inget gitu kan. Sudah, itu baru kejadian pertama kali kejanggalan yang terjadi selama si ibu AB ini sakit. Setelah itu, sejak hari itu, hampir setiap hari, bukan hampir lagi, tapi Ibu AB menceritakan bahwa setiap hari selalu ada hal horor mistis yang terjadi di rumah itu, terutama di Ibu AB, anak dan suaminya. Ibu AB ini terus berganti, seolah berganti-ganti peran terus. Jadi ada momen di mana Ibu AB ini berperilaku seperti anak kecil, Mitra MTB. Jadi suaranya benar-benar mirip kayak anak kecil yang merengek dan menginginkan sesuatu. Ayahnya atau suaminya Ibu AB ini udah mulai panik gitu kan. Wah, ini ada yang gak beres nih sama istrinya. Itu sudah terjadi beberapa hari, cuman keluarga ini benar-benar kayak ngekip gitu loh. Karena dipikirnya cuman, oh ya udah mungkin kesurupan biasa. Tapi itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Nah, Ibu AB dan keluarganya ini kebetulan beragama Nasrani. Mereka ini akhirnya memanggil pendeta mereka untuk datang ke rumah. Pada waktu ada segerombolan orang, ada pendeta dan juga orang-orang dari gereja yang datang ke rumah itu, Mitra MTB tahu apa yang terjadi? Ibu AB ini punya kekuatan yang besar. Jadi waktu itu ada sekitar 5 orang. 4 orang ini memegang kedua tangan dan juga kaki Ibu AB, dan 1 orang ini kayak mendoakan gitu loh, kayak nyembayangi Ibu AB ini. Karena waktu itu Ibu AB ini kesurupannya udah yang serem banget, karena udah teriak, udah suaminya itu udah dilempar gitu kan dengan tenaga yang begitu kuat, sampai akhirnya mendatangkan orang gereja untuk datang ke rumah itu. Dan 4 orang yang memegangi Ibu AB ini semuanya dihempaskan. Itu benar-benar kejadian. Kalau Mitra MTB pernah lihat ada film gitu ya, yang orang kesurupan itu tenaganya jadi kuat, dan itu memang benar adanya.
Akhirnya si pendeta ini mungkin juga kebawa emosi, nggak bisa ngontrol perasaannya atau seperti apa, akhirnya ditamparlah si ibu AB ini dengan kekuatan. Sedangkan yang mendoakan ini laki-laki ya, mitra MTB ya. Begitu ditampar, seketika itu ibu AB langsung menangis, meronta-ronta karena dia merasa disakiti. Ternyata pada waktu ditampar, itu makhluk-makhluknya udah keluar. Jadi itu beneran ibu AB yang ditampar. Jadi mitra MTB bisa bayangin nggak sih, ibu AB ini sudah lama sekali gitu kan ya, kesurupan, tapi kesurupannya itu kayak gantian gitu. Dan ternyata di hari itu, di hari yang banyak orang datang ke rumahnya untuk berdoa, itu tuh yang masuk ke dalam tubuhnya ibu AB ini, itu lebih dari 10 makhluk. Kebayang nggak? Jadi ada penunggu di rumah itu, bahkan bukan cuma penunggu di rumah itu, tapi di sekitar tempat itu, kayak aduh merinding banget ya. Itu di dekat rumah lama itu juga ada kayak kebun pisang gitu loh mitra MTB, yang di situ tuh kayak Ibu Abe menjelaskan kalau rumahnya itu berdekatan dengan perkebunan pohon pisang. Jadi memang rumah udah jadul, deket sama pohon pisang. Terjadi seperti itu di Ibu Abe dan juga keluarganya. Sampai akhirnya kejadian itu berlangsung selama 1 bulan. Bahkan ketika setelah didoakan pun, itu Ibu Abe masih mengalami on off kalau bahasanya, dalam artian ada kalanya Ibu Abe sadar, tapi ada kalanya Ibu Abe kesurupan. Dan suami dan juga anaknya Ibu Abe ini bener-bener mereka bingung gimana caranya ngadepin Ibu Abe ini. Dan mereka harus kayak tiba-tiba Ibu Abe sadar, tiba-tiba berubah lagi jadi orang lain, tiba-tiba sadar lagi, tiba-tiba berubah lagi. Begitu terus yang terjadi. Suatu hari Ibu Abe ini udah di dalam kondisi yang kritis mitra MTB. Dibawa ke rumah sakit dan ternyata tidak ada solusi. Tetap disuruh pulang untuk rawat jalan. Bapak Abe ngerasa udah putus asa, apalagi anaknya masih kecil. Sampai ada momen dimana anaknya ini akhirnya dititipin ke rumah orang tuanya, karena memang kondisi di rumah itu sudah nggak kondusif. Tapi si suaminya juga bingung sih mau bawa istrinya kemana, karena di dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dibawa ke sana kemari gitu kan. Akhirnya mereka tetap tinggal di rumah itu, di rumah kontrakan itu. Dan sampai suatu ketika ada satu sosok yang kayak ngerasukin Ibu Abe ini, yang mengaku bahwa sosok itu adalah orang tua, yang sekaligus dia itu kayak kalau orang Jawa bilang kayak kodam gitu loh mitra MTB. Ada penjaga di dalam diri Ibu Abe ini, yang jadi Ibu Abe ini punya orang tua, punya ibu gitu ya. Ibunya tuh udah meninggal dan udah lama banget. Waktu Ibu Abe masih kecil, mamanya tuh udah meninggal, ibunya tuh udah meninggal. Nah, ada satu sosok orang tua dan suaranya bener-bener suara orang tua diceritain sama Ibu Abe ini. Jadi ada orang tua yang bilang bahwa Ibu Abe ini memang punya daya tarik tersendiri di makhluk-makhluk itu. Jadi ada momen dimana Ibu Abe ini pikirannya kosong dan akhirnya mereka semua itu bisa masuk, dan mereka senang sekali ada di dalam tubuhnya Ibu Abe ini, karena kalau orang Jawa bilang itu awake adem. Jadi kayak gampang untuk dimasukin dan mereka itu merasa nyaman di dalam tubuh Ibu Abe ini. Singkat cerita, si orang tua yang merasuki Ibu Abe ini menceritakan segala sesuatunya, bahwa memang di rumah itu ada banyak sekali makhluk, dan juga di sekitar, bukan cuma di rumah itu, karena rumah itu kan memang rumah lama ya mitra MTB ya. Di sekitar rumah itu juga ada orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian atau insiden-insiden yang akhirnya mereka meninggal dunia, dan akhirnya jiwa mereka arwah mereka itu nggak tenang. Jadi ketika menemukan Ibu Abe, mereka tuh kayak merasa menemukan rumah gitu untuk mereka tinggal di dalam diri Ibu Abe ini. Setelah itu dijelasin juga gimana caranya supaya makhluk-makhluk itu lepas. Jadi Ibu Abe ini nggak boleh benar-benar dibiarin sendiri.
dalam jangka waktu tertentu dan harus selalu didoakan supaya pikirannya terisi. Dan sosok Kodam ini juga menjelaskan bagaimana Ibu Abe ini pasti bisa untuk lepas dari semua makhluk itu, tapi dengan catatan bahwa nanti ke depannya Ibu Abe akan bisa sering melihat kaum mereka. Jadi selepas dari kondisi itu beneran ternyata Ibu Abe ini bisa ngelihat makhluk-makhluk itu sometimes. Setelah itu diturutinlah sama suami Ibu Abe ini, jadi banyak saudara keluarga yang bergantian menjaga Ibu Abe ini dan diajak ngobrol supaya gak ada peluang kesempatan untuk makhluk itu masuk. Dan kemudian didoakan secara rutin sampai akhirnya Ibu Abe ini sadar secara total. Ketika Ibu Abe sadar, barulah Ibu Abe ini bercerita bahwa dia itu dibawa ke alam lain yang dia nggak ngerti itu tempatnya di mana. Tapi di situ banyak banget orang. Dan Ibu Abe ini bilang katanya di situ tuh juga ada suami dan anaknya. Jadi dia ngerasa kayak hidupnya tuh fine-fine aja, nggak apa-apa gitu. Dia ngerasa kayak, aduh merinding banget nih Mitra MTB ya. Jadi dia tuh ngerasa bahwa ada anaknya juga di sana, ada suaminya juga di sana, dan orang-orang di sana itu menyambut dia dengan baik. Oh my god. Sampai akhirnya Ibu Abe sadar dan diceritain semua bahwa Ibu Abe ternyata sudah koma selama kurang lebih 1 bulan dan dengan kondisi badan yang udah kurus banget, udah antara hidup dan mati Mitra MTB. Dan ini benar-benar kisah ini nyata diceritakan langsung oleh Ibu Abe yang Ibu Abe juga dapat cerita dari suami dan juga anaknya bagaimana dia melalui kehidupannya selama 1 bulan. Bahkan dari orang yang mendoakan pun bilang bahwa setelah mendoakan Ibu Abe ini, orang ini juga kayak gak tenang gitu loh hidupnya Mitra MTB, belum bisa benar-benar lepas 100%. Jadi memang ada kekuatan yang besar di rumah itu selain dari makhluk-makhluk yang ada di sana, dan semuanya itu jumlahnya lebih dari 10 makhluk. Ada yang anak kecil, ada yang bentuk perempuan, ada yang berbentuk kayak tentara Belanda zaman dahulu. Jadi itu semuanya kekuatan itu bersatu di dalam tubuh Ibu Abe. Ini tentu saja pengalaman yang nggak mungkin bisa terlupakan oleh Ibu Abe dan keluarga. Tapi semoga Mitra MTB yang hari ini nonton episode Lingsir Wengi yang kali ini bisa sama-sama belajar kalau misalnya memang kondisi tubuh itu orang itu udah bawaannya badannya itu dingin Mitra MTB kalau orang Jawa bilang. Nah itu jangan sekali-sekali gampang melamun, karena itu bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk makhluk-makhluk itu. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan pokoknya jangan sampai pikirannya kosong. Terima kasih buat Mitra MTB yang udah nonton Lingsir Wengi episode kali ini. Semoga kisah kali ini gak cuman bikin kita merinding, tapi juga bisa bikin kita belajar tentang sesuatu. Saya Diana pamit, sampai jumpa di episode Lingsir Wengi berikutnya.